dari statement mereka. Ganjar ya meninggalkan akal sehatnya dengan mengutuki Israel. Anies mengutuki Israel. Prabowo tidak pernah mengutuki Israel. Dia menarik orang-orang Palestina dan dia memberkati Israel. Ya, kalau Jokowi ngutuk Israel, anaknya enggak ada urusannya, saudara. Kita ceritanya Prabowo-nya. Anies keluarganya Arab, saudara ya. Ganjar keluarganya muslimah. Prabowo keluarganya plural. Ya itu saja, saudara. Adiknya Prabowo konglomerat subdonatur besar gereja. Keluarganya ada yang Islam, ada yang Kejawen, ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang agama macam-macam. Ada yang Manado, ada yang Padang, ada yang Jawa, ada yang Cina. Ini keluarganya Prabowo ya, nyampur. Ganjar keluarganya Islam, ya, dan istrinya pun ditutup rapat jilbab. Ya, Anies Baswedan juga sama. Wakilnya juga apalagi, saudara ya, jelas. Nah itu saja, saudara. Kita parameter itu saja. Mengapa kamu harus berdamai dengan Israel? Supaya menunjukkan kamu waras. Dari situlah kamu tahu kamu waras. Kamu nggak peduli dengan agama. Kalau kamu peduli dengan agama, mampuslah kau. Prabowo katanya bersyahadat, nggak ada urusannya, saudara. Ya, kita nggak peduli agamanya apa. Mau Kristen, Islam, kita nggak urusan. Mau murtadin, mau mualaf, kita nggak urusan. Ya, jangan pilih Ahok karena dia Kristen. Kan begitu kan? Anda mengurutan Ahok, dia nyatanya dia kawin lagi, ya kan? Ya kan? Artinya kan mulutnya juga ternyata nggak bisa dipegang juga ini orang kan? Jadi jangan percaya dengan propaganda apapun. Ya, di Belanda katanya ada yang mau nyerang saya karena saya pro Prabowo. Memang kamu siapa? Ya kan, kamu orang Indonesia di Belanda katanya mau nyerang saya karena nggak suka saya pro Prabowo. Sini rumah saya jelas. Kamu kalau berani sini, saya takut sama kamu. Ya. Kenapa saya mendukung Prabowo? Ya, saudara ya. Prabowo penjahat, saudara. Tetapi Prabowo yang paling bersih dari kadrun. Oh, dulu pakai kadrun. Oh iya, dia bisa menggunakan kadrun. Tetapi dia tidak disetir oleh kadrun. Beda ya, dia cukong. Ya, dia bisa gunakan EPI. Anda perlu yang begitu. Anda perlu orang pemimpin yang bisa menggunakan Islam tanpa dikendalikan oleh Islam. Kalau Ganjar dikendalikan oleh Islam, Anies dikendalikan oleh Islam. Anda perlu pemimpin yang bisa mengendalikan Islam, yang bisa membeli Islam, tetapi bukan dibeli oleh orang-orang Islam. Beda, saudara. Anda perlu pemimpin ya yang bukan jongosnya partai. Anies bukan jongosnya partai, tapi dia pasti akan dikendalikan oleh Islam. Ya. Jadi pilihanmu cuma tinggal Prabowo sama Anies. Ya, Ganjar coret saja, saudara, percuma. Puasa ini langsung hardcore, saudara ya. Keras saya nih ya untuk besok tanggal 10, tanggal 14 besok ya, tinggal besok. Apakah kalau Prabowo yang dipilih, misalnya Prabowo jadi presiden, pasti Indonesia akan baik-baik saja? Sudah saya bilang berkali-kali, siapapun presidennya, Indonesia tidak akan baik-baik saja. Cuma setidaknya kalian minoritas akan jelas nasibnya. Tapi kalau kamu dipimpin oleh Ganjar atau Anies, kalian minoritas, nasibnya nggak jelas. Apakah Indonesia akan menjadi baik dipimpin oleh Anies dan Ganjar? Tidak akan. Dipimpin Prabowo apalagi? Sudah jelas kamu akan kembali ke Orde Baru. Saya sudah ngomongin ya, kalian akan kembali ke Orde Baru. Pasti, karena dia otoriter. Bagaimana dengan Gibran? Sudah menunjukkan. Ya, sudah menunjukkan. Nggak mungkin dia akan lepaskan. Setelah Gibran siapa juga nggak mungkin akan lepaskan. Jangan berharap, jangan mimpi. Saya sudah ngomong. Tapi kalian minoritas, di zaman Orde Baru kita minoritas baik-baik saja. Kita nggak boleh masuk jadi tentara, nggak boleh jadi polisi, kita nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tetapi jelas, aturannya jelas. Masalah nggak boleh apa, yang penting aturan main jelas, saudara. Zaman reformasi nggak jelas semua, pusing kamu, saudara ya. Zaman reformasi. Sehingga mau nggak mau kamu harus jadi Islam. Jadi Islam saja kamu nggak jelas. Ya orang-orang Tionghoa yang jadi Islam itu jadi nggak jelas kan. Yang tenggelang kan, kayak si Mualaf Center kan, tenggelang. Nah
sekarang kamu ada di mana, saudara? Kalau saya berpikir simpel sekali, ya. Kalau kamu, ya, bisa membuka diri bagi Israel, tandanya kamu waras. Kalau kamu bisa membuka diri bagi Israel, tandanya kamu waras, tanpa harus memusuhi Palestina. Indikator yang sangat mudah, sangat simpel. Dua, kalau keluargamu bukan dari keluarga Islam yang kolot semua, kayak Anies dan Ganjar, jelas, saudara. Artinya kamu terbuka dengan agama-agama lain. Bahkan adikmu yang Kristen itu menjadi donaturnya, ya kan? Si Prabowo, si siapa itu? Hasyim. Siapa? Lupa lagi. Apa? Adiknya Prabowo, lupa namanya saya. Siapa adiknya Prabowo? Hasyim Ning. Siapa? Hasyim Ning. Hasyim ya? Ya. Adiknya Prabowo ya, saya lupa namanya, kan sampai lupa kan. Hasyim ya. Ini adalah donaturnya Kristen, saudara. Bukan masalah gara-gara dia Kristen, bukan. Masalahnya berarti dia bukan, tidak akan memihak sama Islam, begitu. Ya, tidak akan. Kamu perlu punya pemimpin yang diktator, saudara. Indonesia perlu diktator. Indonesia tidak butuh demokrasi. Percaya saya, mampus kalian dengan demokrasi. Ya, Amerika yang begitu mapannya dengan demokrasi saja ditunggangi sama Islam. Amerika kurang apa, saudara? Kurang apa? Patokan demokrasi dunia itu di Amerika. Masih bisa ditunggangi sama Islam, apalagi kalian di Indonesia baru belajar nggak pinter-pinter tentang demokrasi. Kelenger kamu mau pakai demokrasi, saudara. Orang Islam akan menggunakan demokrasi untuk menjadikan khilafah. Ya, kamu mau urusan demokrasi, kamu butuh diktator Indonesia ini untuk bisa selamat. Kalau enggak, kamu nggak selamat, saudara ya. Saya mah kasih warning keras ya, kalian tidak punya pemimpin yang diktator, habis kalian. Kalau diktatormu orang kayak Prabowo masih mending, kalau diktatormu Islam, mampus kalian, saudara ya. Mampus kalian. Itu saran saya ya, sebagai manusia. Bukan saran, bukan suara kenabian ini ya, saya nggak bilang ini suara kenabian. Besok adalah pemilu ya, dan Prabowo bisa nggak menang satu putaran? Berat sekali, saudara. Syaratnya ya, dia harus lebih dari 50%. Syarat yang kedua harus ya, dia harus memenangkan 20 provinsi ya, harus menang 50% di 20 provinsi, saudara. Bayangin, harus menang di 20 provinsi, yang 50% itu. Yang ketiga ya, sebarannya harus di setiap provinsi harus 20% minimum. Ya, minimum harus 20%, jadi nggak mungkin satu putaran, itu nggak mungkin, saudara. Berat. Kalau bukan satu putaran, berat, saudara ya. Berat ya. Harus 20 provinsi, saudara, kamu menang. Ya. Harus menang di 20 provinsi, dan di semua provinsi kamu harus menang 20%. Wah, itu berat sekali, sangat sulit, saudara. Hampir mustahil itu, saudara. Makanya saya bilang, aduh, persiapkanlah yang terburuk. Ya, apakah Prabowo pasti menang? Orang-orang pada bilang, ya, wah, kamu kurang ini. Saya bilang, aduh, Pak, belum tentu Prabowo menang, Pak. Belum tentu Prabowo menang. Nah, apalagi nggak mungkin ada yang katanya Prabowo hanya bisa menang dengan curang. Salah, saudara. PDIP 01 dan 03 bisa menang kalau curang. Karena kalau sudah di atas kertas, Prabowo pasti menang. Mereka hanya bisa menang dengan curang. Kalau sudah kelihatan jelek banget ya. Tetapi masalahnya, kalau tanpa curang pun 1, 2, 3 ini, ya nggak mungkin, kemungkinannya hanya sekian persen untuk satu kali putaran. Kecil sekali. Bisa, selalu ada yang luar biasa ya. Tapi ini nasihat saya kepada
ya pemirsa yang nonton YouTube ini. Apa yang akan terjadi besok, saudara? Ya, ini bukan nasib saya, nasib kalian. Ini nasib kalian. Saya hanya memberi nasihat. Kita melihatnya dari jauh kan jelas banget, saudara ya. Kalau orang-orang Indonesia kalau ditanya di sini mereka nggak ngerti kenapa milih Ganjar, hanya gara-gara Ahok saja. Ya, ikut-ikutan. Kalau tanya kamu yakin nggak karena ikut-ikutan, mereka nggak ngerti. Hati-hati, saudara ya. Itu dari saya, ya.